Jadi hari ini kita punya bintang tamu spesial banget. Dia adalah seorang driver online yang punya kisah membawa penumpang yang tak kasat mata. Dua kali gua nanya nggak dijawab. Pas ketiga kalinya gua memberanikan diri buat nengok ke belakang. Pas gua Astagfirullah, jangan kayak gitu. Kakak kebuka nih mata batinnya sampai sekarang. Gua belajar sih. Belajar kak? Belajar. Wow. Gua belajar biar bisa ngebuka karena gua juga. Bentar kak, bentar. Maaf mau potong ya. Kayaknya yang part 2 sih kita. Boleh. Oke teman-teman, jadi kita udah masuk di part 2. Tapi personil kita berkurang 1 karena energinya sudah habis. It's okay. Jadi kita mau bahas selanjutnya yang tadi kakak bilang tuh. Kakak belajar untuk membuka mata batin. Mata kaki. Indra kan? Mata Mata kaki udah kebuka. Nah, boleh nggak sih kak diceritain sedikit gimana maksudnya kakak belajar dan gimana tuh caranya? Oke. Jadi awalnya gua mau ada perasaan buat membuka mata batin. Kebetulan gue punya konten. Gue punya konten, gue punya channel YouTube juga. Boleh tuh langsung disebutin. Boleh. Namanya apa kita? Gue ada, kalau buat penelusuran atau vlog tempat-tempat angker itu ada Gentala Senopati. Gentala Senopati. Ya, Gentala Senopati sama Ki Joko Suseno. Ki Joko Suseno. Ya, itu khusus untuk penelusuran aja. Oke. Gitu. Nah, Don't forget to subscribe ya guys. Ting. Ya boleh. Kalau mau subscribe, alhamdulillah. Terima kasih. Bantu karya-karya kita ya. Iya, pasti dong. Ya. Jadi awal di situ. Jadi gue mencoba untuk membuka mata batin gimana sih? Balik lagi ke kerjaan ya. Ini kan sama dengan kita kerja ya. Kita bikin konten, segala macam kita kerja. Gue punya konten. Tapi pada saat awal-awal, gue belum bisa merasakan apa-apa nih. Oke. Ya kan. Terus gue ngonten nggak bisa ngerasain, nggak bisa nyeritain buat apa. Ya kan. Kebetulan kakak gue dan juga guru gue, beliau ini memang dia berkecimpung di dunia supranatural, ya berkecimpung di situ. Ya udah, lu coba deh. Laku bahasa di kita itu laku itu kayak lu ngelakuin sesuatu gitu ya kan. Waktu itu gue sempet 3 hari puasa, tapi ditaruhnya di gunung. Ya kan, gue taruh di gunung, gue zikir di situ, gue di tempat petilasan. Di sini buat teman-teman, buat petilasan itu bukannya gue muja di tempat itu ya, tapi gue hanya minjem tempat. Oke. Karena kan tempat-tempat gitu kan tempat-tempat suci ya. Sakral ya. Sakral, jadi iya, mungkin biar lebih cepet nih energi yang masuk ke gue. Gitu. Nah di situ gue coba di tempat situ selama 3 hari gue puasa. Ya alhamdulillahnya ketika gue balik ya itu dengan sendirinya gue terasa. Dan bisa melihat secara gamblang. Secara ya kalau buat makhluk halus, buat teman-teman juga, dia nggak selamanya kita ngeliat langsung blok berbentuk, enggak.
dia pasti ada dimensinya. Kayak berapa persentase dulu. Mungkin contoh dalam satu ruangan ya, ada beberapa kamar. Ketika kita masuk di kamar pertama, kita hanya ngeliat mungkin hanya sekelebatan Bayang-bayang aja. Kita balik lagi, dia udah agak sedikit berbentuk. Begitu kalau makhluk halus tuh kayak gitu. Oke. Gitu. Nah, jadi waktu itu konten gue tuh ya ngevlog kayak begitu. Gitu. Berarti bertahap ya Kak ininya. Tapi ada juga yang kalau lagi apes ya ketemu langsung untuk dikagetin ya iya. Ada juga yang kayak begitu. Masih jahil ya? Hah? Ya makhluk jahil gitu Kalau kayak gitu menurut gue semuanya jahil ya. Oh semuanya. Karena gini, jahilnya dia itu kan tergantung dari kita. Kita kan namanya datang ke tempat angker lah contohnya. Itu kan kita emang kita songong kan, kita nggak ngormatin dia kan. Ya sekarang kayak gini lah. Gue main ke rumah lu, gue tanpa permisi, lu pasti kesel dong. Sama dia pun seperti itu. Gitu. Nah itu tuh kakak mau akhirnya dibuka apakah karena kakak pernah membawa penumpang hantu itu atau gimana? Kalau buat sisi enggak ya. Ya balik lagi karena cuman apa ya kerjaan pada saat itu kan COVID nih. Kita bingung dong mau ngapain ya. Semuanya dibatasi segala macem. Main sama manusia kayaknya aduh ntar lu COVID lah, lu ketularan. Kayaknya main sama setan aman deh. Ya gitu kan? Konsepnya lah. No, sudah itu. Dan menghasilkan juga ya, iya menghasilkan. Alhamdulillahnya gitu ya kan. Main setan sama setan aman nih gue nih. Ya udah deh coba bilang sama kakak, yuk kita bikin konten yuk. Ayo udah kata dia. Kontennya apa nih? Gimana kita nge-vlog pada saat itu kan yang vlog itu kan masih agak sedikit 2019an awal COVID itu kan masih agak sedikit kenceng ya. Nah itulah kita banyak teman-teman yang pada main di dunia misteri juga. Ya udah kita jalan sampai sekarang. Gitu. Nah setelah dibuka mata batinnya, apa yang kakak rasain sih? Capeknya itu ya sekarang kayak kakak nih. Kakak main ke rumah orang. Setiap tempat itu kan pasti ada kak. Kalau kakak nggak bisa ngeliat ya aman. Tapi kayak gue pribadi yang bisa ngeliat, ya capek. Sesuka kaget-kagetan, gitu, kagetan. Kayak di sini pun dia tadi jujur lah di sini gue tadi sempat ada gesekan juga. Cuman gue berusaha untuk menahan aja, ya udahlah biarin lah masing-masing aja. Atau juga di sini kita ngapa-ngapain juga kan, gitu ya kan. Gitu. Jadi kayak lebih tahu aja sih. Oh ya di tempat sini nih ada dia nih. Kita kayak hormatin aja. Ya. Di situ lah. Kita juga nggak ngapa-ngapain ya. Ya kayak gitu ya lebih capek aja dan mau ngebalikin lagi kayaknya agak ya udahlah biarin aja lah ini. Gua nganggapnya ini ya karunia Tuhan yang mungkin sebenarnya terah gua ini udah ada. Mungkin karena gua nggak sadar, gua coba asah. Akhirnya ya kebuka sendiri full gitu kan. Aduh, gua nggak akan sanggup sih sebenarnya. Tapi persyaratannya itu emang harus di gunung Kak atau gimana? Kalau gunung boleh nggak sih diceritain? Kalau gunungnya sebenarnya gini ya itu boleh kan, tapi kan diceritain. Boleh nggak apa-apa. Kalau gunung itu sebenarnya gini ya kayak. Kalau gunung itu kan hanya tempat aja sih, tempat doang. Di sana kan lebih dapat sunyinya, ya kan, lebih dapat khusyuknya kita. Kita puasa nih, contoh puasa di rumah. Kita ngejalanin puasa, keluarga kita enggak kan godanya. Iya sih. Ya kan, banyak kan. Nah kalau di gunung kan ya lu sendirian, lu nggak ada siapa-siapa. Cuman gak enaknya ujiannya itu yang gue rasain ketika gue di malam kedua. Di malam kedua itu gue apa yang gue pikirin di otak gue keluar. Contohnya tuh Kak, kalau kayak gue nih, kita contoh lagi, gue lagi zikir lah ya, lagi zikir. Bunyi kesek-kesek. Anjir pocong nih. Benar keluar. Kayaknya pocong nih. Keluar depan mata gua. Tapi doi nggak ngapa-ngapain. Diam doang. Diam, itu mungkin ujiannya gua ya, gua. Itu hilangnya bagaimana? Ya udah gua merem aja, gua sambil zikir terus. Bunyi lagi, aduh, kan kalau di gunung Salak ini kan masih ada macan. Ya kan? Mungkin kalau makhluk halus gua masih ya udahlah lulu ke gue gitu ya kan. Toh lu nggak bisa ngebunuh gue juga. Yang gue takutkan itu kan hewan buas. Ya hewan buas kan. Dan Gunung Salak itu memang terkenal masih ada macannya kan. Bunyi kayak jalan, aduh macan. Bener ada. Tapi itu bukan siluman kan?
dibilang siluman, ketika gue penjemin mata, gue berusaha untuk fokus di situ, hilang. Ada. Ya mungkin kalau macam beneran gue udah gak ada di sini. Berarti kalau bisa dibilang itu sugesti aja nggak sih Kak? Kayaknya sih ya. Oke. Sugesti mungkin, dan kedua ya itu ujian gue. Karena emang posisinya kalau udah kita tirakat atau laku seperti itu emang ujiannya berat. Gitu. Ini pengalaman gue pribadi ya. Gue suka naik gunung. Dulunya suka naik gunung. Ketika kita naik gunung cuman buat have fun, naik gunung, jujur Kak, nggak akan capek. Tapi ketika ada tujuan, oh gue mau tirakat ke tempat sini, itu godaannya berat banget, sumpah. Itu nyata ya? Itu nyata. Itu yang gue alamin sendiri ya. Gue kan doyan, seneng lah main ke gunung, ya ke Salak, ya gue ke Slamet, ke Sindoro. Mereka kalau ketika belum kenal dunia seperti ini, gue naik gunung ya gue biasa aja. Capeknya tuh capek yang udah capek karena gue jalan kaki. Godanya nggak berat, tapi ketika lu ada tujuan untuk laku ke sana, itu bener-bener cobanya berat. Kayak orang nggak pernah naik gunung dan ngos-ngosan banget, parah itu mah. Gitu. Tapi setauku ya Kak, untuk ngebuka mata batin itu kayak cuman zet gitu. Gimana sih? Pokoknya zet gitu kan. Mungkin dia si orang yang buka ini punya ilmu atau gue nggak ngerti ya. Cuman kayak gitu doang. Apa nggak bisa kayak gitu aja Kak? Maksudnya ini penasaran gue ya Kak. Nggak harus ke gunung gitu ya. Jadi nggak harus gunung gitu. Kayak gini, contohnya kayak kakak lah. Kakak pakai kuku palsu kan? Iya. Palsu, bisa dilepas. Bisa. Nah itu kalau menggunakan orang yang bisa mata batin kakak dibuka, ditutup lagi. Tapi kalau kayak gue pribadi, memang gue sengaja beli. Jadi gitu. memang udah... gue udah menyiapkan diri gue, ya ayo udah gue bisa ngeliat. Jadi berarti udah nggak bisa ditutup nih? Nggak. Itu. Berarti sama lo hidup lo bakal lihat ya mereka begitu. yang melihat ini. Gila. Dan gitu. lo menyiapkan mental itu. Nah, udah siap. Karena pada saat itu ya gue berusaha, ya udahlah gue nggak ada pekerjaan waktu itu juga agak susah. Kita main YouTube deh. Nyari peruntungan aja di sini gitu loh Kak. Nyari peruntungan. Dan gue pribadinya gue kalau udah nyemplung di satu profesi, gue total. Gitu Kak. Gue nggak mau yang setengah-setengah, gue nggak mau. Ya gue total. Gitu. Kakak gue nih bisa kayak lo nggak bisa kebuka mata batin, dibukain bisa, nanti ditutup lagi sama dia. Bisa. Kalau kayak gue kan emang sengaja beli. Gitu. Kalau gue emang sengaja beli. Gitu. Jadi dan gue memang melakukan itu. Ritual itu gue lakuin. Udah permanen lah ya istilahnya. Permanen gitu Kak. Gitu. Nah vlog kakak itu kakak pengusuran kah ke suatu tempat yang angker dan lain-lain gitu. Apa yang kakak rasain setelah kakak terjun ke dunia itu? Yang pertama, bener kata apa ya, kalau ada yang bilang kan ya kita lebih sempurna dari mereka ya. Jadi lo orang nggak perlu takut gitu kan. Kita tetap menghormati mereka. Goib ya, Tuhan kita pun goib. Ya di goib ada ya di ayat suci ya. Cuman ya kita nggak perlu takut sama mereka. Mereka ngebunuh nggak akan bisa. Iya sih. Nggak akan bisa ngebunuh. Yang bisa ngebunuh itu ya film-film doang. Cuma satu, gue dari dulu ngevlog nggak pernah mau di tempat yang namanya gedung. Gue nggak mau. Kenapa tuh? Karena dia kalau udah yang bisa dibilang dia bisa ngebunuh, dia malah merasuki kita, ya kan? Kalau kita main di gedung tinggi, contoh lah kayak bekas bangunan mall segala macam. Dia masuk ke badan kita nih, dia ngebawa kita ke bawah. Itu yang bikin kita mati, bukan dia. Gitu. Karena kita juga nggak tahu medan. Gitu. Berarti kakak sendiri bisa mediasi? Kalau mediasi jujur gue kalau buat masukin makhluk halus ke orang gue nggak bisa. Karena itu ada ritualnya tersendiri, ada baca-bacanya tersendiri. Tapi kalau misalnya gue nge-vlog dan gue ngerasa ini harus gue masukin ke gue, ayo gue persilahkan masuk. Malah sengaja kalau gue. Iya. Dan dengan bantuan kakak gue ini, ayo masukin gue, masukin dan orang memasukkan itu ada presentasinya juga. Gimana tuh Kak, boleh jelasin nggak? Kalau misalnya yang cuma 50%, dia bisa dengar orang ngomong segala macam. Itu berarti setannya nggak begitu oke. Ya. Mungkin maksudnya gini, energinya tipis lah ya berarti. Oke. Tapi kalau emang udah total, ada pengalaman gue. Waktu itu gue di daerah Jonggol. Itu gue ngevlog 4 kali kemasukan setan. Kakak mediasi? Bukan mediasi. Dia sengaja masuk. Maksudnya kerasukan gitu ya? Dia ngeliat, gue ngeliat dia nih.
lu mau masuk, ayo masuk ayo, gue tantang masuk dia, itu bener-bener 80%. Temen gue banting, dan gue pulang ngevlog itu abis pada luka badan, tapi gue nggak berasa. Itu 80%. Oke. Gitu. Nah, ini mungkin banyak juga orang yang pengen tahu nih Kak. Kalau misalnya kita dirasukin sama makhluk halus, kitanya kemana sih Kak? Menurut Kak, maksudnya apakah kita tetap di badan kita? Roh kita tetap di badan kita, cuma ditumpangin sama dia. Kita sadar nggak? Awal-awal mau kemasukan ini ya, kalau buat gue pribadi, yang pertama pasti ada pengalaman pertama dong. Pengang, ini kupingnya pengang nih, udah nggak enak dah kupingnya, udah berat, berasa berat ya kan. Nah kan suka ada pasti lu pernah denger ya, kan mau ketempelan dia. Iya. Nah, itu dia nggak bisa masuk tuh, ilmunya rendah tuh. Oh gitu. Cuma ngeberatin badan doang. Tapi kalau yang udah sampai kayak gua ngebanting orang segala macam kita nggak kerasa, ya itu udah masuk ke kita. Iya. Makanya ada juga yang bisa dibilang cewek itu bisa dibilang iga jarang. Pernah denger nggak? Pernah. Nah, iga jarang itu kan lebih gampang masuknya. Nah biasanya kalau udah ngunci di iga jarang itu agak susah. Oh oke. Tuh. Iya. Sebenarnya aku juga pernah punya pengalaman ya penelusuran. Kebetulan temanku memang indigo dari kecil, kan. Jadi kalau kalian kenal Presley Herlin, nah dia itu kita waktu itu sempat penelusuran sama dia di suatu tempat. Karena memang aku dasarnya penakut ya, jadi apapun yang aku rasa kayaknya, setan nih. Iya, ada setan nih, ada setan. Nah kalau misalnya yang kayak kuping pengang lah, terus tiba-tiba ada rasa pengen kok sedih banget, terus ada rasa sesek banget di dada. Nah itu sering banget gitu Kak. Nah aku tuh belum pernah tanya sama Presley langsung untuk hal ini gitu kan. Menurut kakak kayak gitu tuh apa sih, ketempelan kah atau apa yang kakak bilang sebut tadi? Sebenarnya kalau kayak gitu ya, kalau buat gue pribadi ya, kakak ini sebenarnya udah ada bakatnya. Bakat apa nih? Bakat untuk kayak ngeliat-ngeliat gitu. Aduh. Karena kebetulan gini Kak, temen gue waktu itu gue ngos ini gue dua orang. Ya, satu lagi ada temen gue. Dia itu nggak ada bakat. Dan di terahnya dia itu memang nggak bisa ngelihat. Dia sama melakukan ritual kayak gue. Dia sampai sekarang nggak bisa ngelihat. Gitu. Iya. Makanya ketika gue ngevlog sama dia yang bagian frontal. Oke. Bil tantangin. Apa aja lo lemparin sama dia. Iya, ini juga bagian frontal kita sih salah satu ya. Ini dia si sompral kita ya. Dia yang bagian lempar segala macam. Nah keluar, ayo masuk ke gua. Saya nggak begitu saya. Kayak gimana kamu? Ya saya nantang doang. Enggak, maksudnya nantangnya nggak sampai kayak gitu lah. Maksudnya. Ya sekarang gini ya, balik lagi. Kita ngevlog, terus nggak ada yang diliatin, buat apa? Iya sih. Ya, kan? Tapi kan butuh orang-orang kayak begitu. Tapi baik lagi kita manusia ya, maksudnya juga. Ya kayak gue pribadi pun juga nggak menantang, gue berani enggak. Iya. Paling ya ceplos dikit lah. Ya, cuma kita kan baliknya ke kerjaan ya, profesional. Iya. Nah kalau kakak nih, kalau emang bisa nggak seperti itu, ada. Oke. Kakak udah punya pisau, tinggal diasah. Aduh Kak, gitu. Terima kasih. Kayaknya asaknya mati. Tapi waktu itu Presley pernah bilang ya, kalau misalnya aku contoh lah ya, aku orang yang benar-benar sama sekali nggak bisa lihat si makhluk halus, terus berteman lah dengan temen yang indigo gitu. Sering berinteraksi dengan temen indigo ini gitu, jadinya kita jadi lebih peka gitu. Nah mungkin dari situ kali ya Kak, bisa jadi. Karena memang abis setelah berteman dengan si Presley, terus ikut penelusuran dan lain-lain, kadang aku memang suka ngeliat sekelebetan lah gitu, kayak ngeliat hantu gitu. Ternyata dikonfirmasi sama Presley sendiri, oh ya aku melihat kuntilanak, tapi aku tidak mengiyakan bahwa aku melihat kuntilanak gitu. Ya sekarang gini lah, karena memang ya serem aja ya, kakak udah bilang tadi, gue nih nggak punya ini karena berteman sama orang indigo. Jadi ikutan ke bawah lah gitu lah ya. Ya kayak kakak berteman sama tukang minyak wangi, walaupun nggak ngawa minyak wangi kan tetap ikutan wangi. Ya gitu katanya. Iya. Saya pun sama ketika itu, kakaknya ngapain sini? Coba gue jajalin deh. Ternyata saya emang ada terah di situ. Cuman bedanya kalau saya memang saya sengaja ngasah. Saya sengaja ngasah, saya coba untuk ayo deh, gue pengen tahu kayak apa sih gitu.
dunia seperti lu seperti apa, dan mereka memang sama dengan kita. Itu benar-benar apa ya Kak, bisa dibilang tuh kalau mereka itu kalau ngeliat muka aslinya itu ya aneh-aneh. Iya ya. Gesekan-gesekan yang kayak orang bisa itu gesekan sering muntah segala macam, itu gesekan Oh ya. gitu. Tapi kalau orang gesekan muntah karena masuk angin Ya gimana? beda, itu beda. Itu minum tolak angin, Pin. Kalau bahasa orang Depok bilang kalau kalian gesekan sama makhluk halus itu muntah uger. Apa tuh? Apa tuh? Ungkeh. Ya, mungkin angin. Maksudnya Gila, lucu. bukan Tapi mungkin kan. muntah yang nggak keluar apa-apa, namanya muntah uger gitu. Nggak ungkeh. Nah, Gitu. akhirnya kakak terjun nih di dunia itu dan kakak sudah menjalani itu setelah berapa lama? Sudah berapa lama? Sorry. Kalau untuk ngevlognya sih sampai 2024 lah ya. Dibukanya itu? Ya, mas sekarang. Maksudnya dari Apa tuh? tahun berapa dibukanya? 2019 2019 Iya. sampai 2024. sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Kalau buat kebukanya masih sekarang. Oke. Gitu ya kan? Akhirnya kakak masuk nih dalam dunia itu. Apa yang Dunia kakak apa nih? dapat? Maksudnya kakak bisa melihat mereka Aha. gitu kan dan berinteraksi dong. Iya. Apa yang kakak dapat gitu. Yang saya dapat ya waktu itu Apakah- konten ya cuan. Nggak balik lagi teman-teman. Karena kan kita Gawe. kerja, ya kan? Cuan, udah. Apakah nyaman? Kalau dibilang nyaman ya saya bilang tadi capek doang. Kan sementara lu udah permanen, Iya. nggak bisa. Ya udah. Ada penyesalan nggak sih? Enggak, biasa aja. Biasa aja ya. Biasa Mungkin aja. ya bisa bilang ya bisa karena terbiasa. Ya, itu benar. Iya. Jadi kayak sekarang nih, kayak gua punya kelas tersendiri ya. Iya iya. Dan penting gini, lu begitu doang, putih doang ya udah. Oke. Lu nggak seram buat gue, gitu. Jadi bisa melihat secara langsung ya untuk sekarang ya. Jadi Hmm. makin jelas lagi. Ya. Kalau di belakang Epin ada apa sih kak? Kalau itu Itu. Ada apa Nel? Ada palet. Gak lah. Aduh. Isinya tadi sih gue keganggu emang di sana doang. Dari Boleh ceritain nggak sih kak? Itu Ya, sosok itu. apa sih? Ya. ya itu sih security ya. Oke. Cuman ganggu aja. Masa ganggunya itu Ganggu bagaimana? dan sering bolak-balik ke situ. Terbang gitu. Terbang. Enggak terbang. Jalan. Biasa. Ja- Makanya tadi gue Nah. nanya awal. Ayam kaget gue. Nanya sama lo baru berapa lama di sini Oh. ya kan, terus Kak, dia tuh kejadian jalan kayak ya gini. enggak jalan biasa kayak kita ya Gitu gitu ya. lah, iseng aja lah. Gue pengen tahu aja sih. Emang kata pas suami kan santai aja ya pak ya gitu. udah masing-masing aja, tapi dia di situ Tapi ada ngomong sesuatu nggak sama kakak? enggak, cuman ya agak guanya yang agak ngerasa ya udah gue main di sini main. Oh. Gue risih aja, Hmm. lebih ke risih, ngapain sih lo keluar gitu. Oh gitu. Ya itulah Nggak sengaja. capeknya kayak begitu. Nggak sengaja lihat. Ya, kalau gue memang ya emang. Oh lu nggak sengaja ya? Itu sih. Oh dan lu. Gue nggak lihat Bim. Enggak deh, gue udah deh ah. Masih. Rumahku jauh. Gue juga. Sendiri lagi gue. Ya oke. Gue juga sendiri. Iya. Kenapa emang ya? Kayak Gue bilang tadi kita lebih tinggi derajatnya dari mereka. dengerin. Iya. Tapi kan kayak Tuh. lu ke pressure gak sih maksudnya ngelihat dia tuh? Maksudnya Iya. Kebanyakan orang kayak maksudnya bikin stres gitu, maksudnya kepikiran. Kalau orang yang baru kenal gue atau gimana ya? Ya kayak istri gue waktu itu. Dia tuh sering juga. Kayak gue cuman, emang ada yang kau ajak ngomong gue? Hah? Ada yang ajak ngomong. Taruh ulangin kak. Maksudnya? Jadi kayak orang gila. Oh, jadi lu ngomong sendiri gitu kan? Iya, padahal gue ada yang ngomong sama gue. Oke. Gitu. Nah itu ada sih, kalau itu yang gue dapet pas gue balik dari sana. Oh, Dari sana, Oke. gitu. Masih baru-baru Ada gitu. yang menemani gue sampai sekarang. Oh. Itu disebut ini bukan sih? Gue tak salah. Kodam bukan sih? Yes. Oh iya. Ya. Serius? Ah, Itu yang disebut kodam. itu gue dapet juga barang gue dapet sih dari situ. Cuman negatifnya ke gue Adalah. Sekarang ini lebih emosional ya. Aha. Klotokan. Oh. Kalau gue nggak bisa bawa diri gue, udah selesai, gue pasti banyak musuh. Oh, oke. Oke. Gitu. Imbas dari si barang ini. Barang yang lo dapat itu. Yang gue dapat itu udah dapat terakhir gue zikir malam jam 1:30 itu ada barangnya di depan Di gunung itu pak. Iya.
Tadinya nggak ada, kosong. Dia tiba-tiba muncul aja. Muncul, cuman bawaannya itu gue panas, nggak bisa disenggol deh pokoknya. Jangan senggol, Pin. Boleh. Emosional iya. Iya. Dan gue nggak berpikir lu siapa, nggak berpikir ketika udah itu. Oke. Ya mohon maaf. Itulah ya pengaruhnya. Ya sampai ini sih jangan ditiru ya teman-teman ya. Bokap gue pernah sekelas sama gue, ya sampai gue cekek. Itu nggak kontrol gue. Saking itunya ya. Saking gue bawa barang, emang bawanya panas. Abang gue pun ngomong, ini barangnya panas. Tapi dia mau sama lu. Maksudnya dia sudah memilih kakak ya? Iya. Tapi dia mau sama, karena kan gue gak minta. Tahu ada di depan gue. Itu pungut tuh ya. Hah? Itu pungut. Iya memang buat gue. Pungut dong anak aja. Aduh Kak, pengalaman lo seru banget, tapi gue mungkin belum ini kali ya, Belum siap ya? belum siap untuk. Gue bukan belum siap, lebih kayak nggak mau. Normal aja gitu mah. Maksudnya Iya. ya. Karena nggak lihat setan aja bak setan Kak di kehidupan kita. Temen ya. Iya teman Nggak dengan setan. Tapi lebih seru berteman sama setan beneran. Aduh nggak deh kamu. Karena dia nggak munafik. Tapi gue nggak mau ada alasan tapi atau apa, enggak, mohon maaf ya. Aduh, apapun yang tadi dilihat sama kakak, mohon maaf, tolong dibawa jauh-jauh ya Kak, jangan. Iya kalau buat ke bawah mah nggak mungkin lah, ini kan tempatnya dia. Oh dia udah di sini. Ya iyalah, dari belum dia ada juga di sini. Terus gue siapa? Songong amat gue bener-benerin dia. Oh iya ya benar. Emang ada klaster lain di sini kan nggak ada. KPR-nya mahal kata dia. DP mahal. Biarin aja. Sekarang gini aja, balik lagi. Kita memang apa di dunia mereka ada, udah kita hormati mereka aja. Yang penting kita di sini sopan. Ya balikannya kayak kita ke rumah orang kan kita harus sopan santun. Iya, Gitu benar, kita pakai. Adat kita pakai gitu aja. Gitu. Kakak kasih pesan-pesan dong sama penonton PHMJ. Maksudnya apa nih ya? Kalau mereka mungkin masih merasa takut sama hantu gitu kan, terus mungkin mereka ada juga yang pengen dibukakan mata batinnya gitu, tapi nggak tahu konsekuensinya apa, coba tolong dong Kak. Ya kalau buat teman-teman dari PHMJ sih pesan saya pribadi ya, jangan pernah takut sama hal-hal mistis atau kuntilanak segala macam. Nggak perlu takut. Udah jelas-jelas derajat kita tuh lebih tinggi dari mereka, ya kan. Mereka ngebunuh nggak akan bisa, ya kan. Dulu kerjaan saya nyari kuntilanak, bisa dibilang, ya kan. Kita ngevlog kan kita nyari kuntilanak dong, segala macam. Sampai detiknya masih hidup. Bukannya saya lagi belagu atau gimana, enggak. Iya. Maksudnya jangan percaya gitu-gituan. Kita punya Tuhan, ya kita balik lagi sama Tuhan kita aja. Gitu. Udah buat yang mau penasaran buka mata batin segala macam, ya konsekuensinya yang kayak saya alamin. Kalau yang lu mau total, lu total. Cuman konsekuensinya ya lu capek. Iya benar. Lu main ke tempat orang, ada yang nggak? Ada aja pasti ada aja. Tempat tuh pasti ada. Pasti ada aja gitu. Nah, di situ juga pembelajaran buat gue pribadi ya kayak. Gue lebih bisa ngontrol emosi gue. Ngerti nggak? Kayak, oh gue ngeliat setan ini, oh ngeliat ini nih. Gue juga nggak mungkin ngomongin ke orang yang baru. Oh iya. Nah, gue lebih bisa. Gue lihat ini. Gitu, Gue nggak mau kayak gitu. Gak perlu validasi lah ya Kak. Nah, ketika kayak waktu itu Bang Jojo ya ngomong, ini di badannya ada apa sih Bang? Gue ngeliat, tapi gue nggak mau ngejudge orangnya. Iya. Di badannya dia. Di badannya Di si Jojo. temennya Bang Jojo ada waktu itu. Oke. Gue ngeliat orangnya, gue tahu bentuk dia punya kodam dari kecil ya, gue tahu itu kodam ngikutin dia. Cuman gue tuh orangnya nggak berani mau ngejudge seorang nggak, gue takut. Iya. Karena gue juga manusia, gue bukan makhluk sempurna ya, gitu. Tapi yang gue lihat memang kodam itu dia baik, ya udah, gitu aja. Tapi memang pada dasarnya setahu aku orang yang sensitif atau memang punya indera keenam itu memang tidak perlu validasi sih Kak. Ya. Iya kan? Yang kayak tiba-tiba, gue ini deh enggak gitu, Iya. ya kan? Nggak perlu gitu. Jadi ya udah di keep sendiri aja ya nggak sih? Ya makanya tadi Bener juga kan? ya di sini gue udahlah biarin aja. Karena ini gue nanya karena gue penasaran. Iya. Ya, akhirnya lo kasih tahu gitu. Kayak tadi kakak ngomong kan sering lampu nyala sendiri. Iya. Padahal nggak dengan hewan pun nggak kedetek, kecuali dengan orang ya. Nah, itu nyala sendiri itu. Ya, cuman ya udah biarin aja. Iya biarin Kak, gue mah santai. Iya. Masih panjang kan ini Iya. istilahnya. Sudah Nah, pindah lagi. Iya.
Nah Kak, boleh nggak sih Kak sekali-sekali kita penelusuran bareng? Wah, itu Terus kita cari. collab sama YouTube Kakak. Boleh kalau kayak gitu. Sibuk. Nggak ada, lo ikut gue, Pit. Nggak ada. Lu bagian sompral-sompral. Sakti ya. Woi, sini. Nah dia bagian masukin. Tapi gue pernah ya, nih, masih ada nggak waktu ini? Masih ya? Bukan pasangan. Gue pernah ada nih, gue satu kejadian. Itu bener-bener gong banget di tempat. Maksudnya gimana tuh Kak? Wah itu gila, itu mah bukan setan ecek deh, bisa dibilang. Itu udah sepuh ya? Oh itu udah monster, bukan monster, maaf bahasa ini. Siluman kali ya. Siluman. Ya. Jin kali ya? Ya lebih tepatnya Oh, kayak jin. Iya. Jadi gue pernah waktu itu di Jawa Tengah di pabrik gula. Itu udah terkenal kok, semua konten kreator mistis pasti tahu tempat ini. Pabrik gula kemarin tuh yang Ceper. bikin film. Bukan. Oh bukan. Itu di Ceper, Klaten, daerah Klaten. Oh tahu juga. Ya. Itu gue nonton di Srawijayanto. Salah Wijayanto, Bucin TV, pernah di situ si Davi. Udah pernah ke situ? Pernah. Pokoknya konten kreator itu kalau nggak ke situ nggak lengkap. Itu emang teman-temannya parah banget itu ya. Itu udah emang. Boleh di-spill dikit gak sih? Apa tuh? Apa yang lo temuin? Wih banyak. Salah satunya. Salah satunya di situ ada. Kita itu dia bisa dibilang hampir 10 hektar lebih. Kita ngevlog, kakak gue aja bisa dibilang orang Kuat. paranormal, orang kuat. Dia ngomong sama gue, anjir gue takut di situ. Serius? Dia sampai ngomong takut. Dia takut gimana gue? Iya. Lu gimana gua? Aduh. Gitu. Itu gue ketemu makhluk jarak kurang lebih sekitar 400 meter, cuma 3 langkah. Lu bisa bayangin gedenya siapa? Kita ngeliat tuh sampai ngelihat begini, itu belum ketawa. Ada apa di situ? Di situ anak udah pasti. Pasti dong. Pocong ada. Gendut. Itu basic lah ya. Gendut Itu setan-setan basic gue tuh pasti ada. sampai nangis. Jadi ceritanya gini, gue mecah nih sama abang gue nih. Gue masuk berdua kan. Mau jalan duluan, ya kan? Gue di belakang. Itu gue liat di rumah bekas manajer. Itu ada genderuwo. Oke. Gue teriak, Ki berhenti, gue bilang. Samperin ada genderuwo. Abang gue nyamperin, tuh genderuwo berhenti. Terus? Abang gue jalan, genderuwo nyamperin gue. Nangis gue di video itu. Serius Kak? Nangis gue ketakutan. Masukin konten itu. Ada di konten gue. Udah tayang nggak? Udah Wah, tayang. sih. Kalian harus nonton. Itu nangis di situ gue. Astagfirullahaladzim, gue bilang, Ki, udah bareng-bareng berdua jalan dah, gue bilang. Lu nggak usah mencar-mencar. Ya udah, jalan berdua nih. Seng terbang, Serius? Seng terbang. Gila sih Kak. Gue masuk ke ruang lokomotif pabrik gula itu gila. Gue sampai dada gue kayak ditibanin batu. Iya. Nyeseknya sadari nyesek. Akhirnya gue nanya sama kan kebetulan gue live juga tuh, gue live. Oh. Nanya security di situ kan. Security komen, Mas di dalam ada kuburan keramat, samperin dulu. Akhirnya lu samperin. Gue samperin kuburan keramat itu, gue cari ketemu setelah gue tawasulan, maksudnya tawasulan, gue baca doa situ, itu hilang semua. Nggak ada yang gangguin gue. Jadi kuncinya satu di situ. Cuman jarang yang bisa dapetin makam si keramat tersebut karena belum berujung. Dan itu jaraknya jauh. Mungkin karena udah capek dulu Iya, memang godaan awalnya itu. Godaan itu di perjalanan itu. Iya, coba lihat ya nanti di semua konten kreator lah pabrik gula Ceper itu emang serem banget tempatnya. Boleh lah Kak, kita sekali-sekali Ke Klaten. Ayo. Enggak, jangan ke situ, kita basic dulu lah. Saya Kita ada basic sesi dulu. Jangan Kak, kita yang isinya kuntilanak aja dulu nggak apa-apa kok. Banyak sih. Banyak referensinya. Kita tungbu ya Kak. Oke. Di YouTube Kakak. Boleh kalau mau Terima kayak kasih gitu loh. ntar kita koordinasi sama tim aja. Iya. Gimana maunya? Karena kebetulan juga saat ini kan gue juga lagi fokus di podcast juga kayak gini. Sama undang-undang juga gitu kan. Cuman gue lebih ngebahas bukan cerita misterinya. Apa sih gunanya pelet? Oh, oke. Media pers itu yang lebih gue bahas di podcast gue gitu. Mungkin next bisa kita bahas kali ya. Kita sekalian Yang penelusuran. viral sekarang, waktu kemarin tuh sempat viral yang si Joko Kendil, pernah dengar gak? Pernah. Nah itu kan dia melakukan perjalanan berapa tahun tuh jalan kaki, itu kan sempat viral tuh. Iya. Nah ternyata kan dia memang lagi laku. Oh.
Gitu, ada yang kayak gitu. Kita lebih ke situ sih ngebahasnya, bukan ini. Kalau untuk konten ngevlog, kalau mau collab boleh. Iya dong, silakan. kita penelusuran ya kak. Please, gue mohon banget kita bakal penelusuran sama kakak di YouTube-nya. Amin. Kalian mudah-mudahan komen, sukses. kira-kira kita bakal penelusuran di mana ya? Nah, Aja. kalau ada yang punya tempat dan izinnya enak, boleh. Boleh dong. Kita samperin ya nanti ya. Samperin langsung. Nanti ngevlog pertama dia. Saya absen. Oke kak, makasih banyak udah Siap. datang Terima di kasih podcast juga. Malam Jangan Jumat. kapok juga. Maaf sudah mengganggu waktunya. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Amin. Ya, ini teman-teman. Next kita ada di YouTube Kak Depri. Amin. Mudah-mudahan kita nanti bisa di collabin bareng lah. Iya. Kita Oke. main bareng-bareng. Tadi di episode 1 kan kita ada jargon. Yes. Kita lupa aja nih. Nah itu dia, makanya cuma Sekarang gini di doang. episode 2 Ah. kalau misalnya aku bilang PHMJ, kakak gini merinding. Merinding. Oh gitu, oke siap. Ya oke kita jajal. Ready kak? Ready? Oke. Oke, PHMJ. ya. Pasti Oke, Kak. Langsung. Oke, teman-teman, itulah kayak cerkisah dari kakak Depri, kakak, abang, Mas. atau Sodalang. dalam. Itulah kisah, maksudnya perjalanan dia dari Real story ya. iya Yes. dari awal jadi driver, dari dia membuka mata kaki batin, maaf. Iya, pokoknya begitulah. Ya teman-teman jangan, ya kalau mau nyoba boleh, tapi ya harus tahu konsekuensinya. Yes, Kita dari kasih tahu. betul. Oke teman-teman, jangan lupa like, follow, subscribe PHMJ, channelnya kakak Depri juga. Dapat tadi channelnya? Jejak Kendala, ada Kendala Senopati sama Kejo Kesuseno. Oh, teman-teman, itulah cerita kisah kakak Depri untuk malam hari ini teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman semuanya. Terima kasih kakak. Dan sukses juga buat PHMJ. Sukses juga buat Semoga kakak. lebih berkembang lagi. Amin. Terima kasih. PHMJ, merinding bareng-bareng.